Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Syukur alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Gendang Putih. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan bahas pertanyaan yang lebih menarik. Ini kemarin kan ada yang banyak sekali itu yang tanya ke saya, Kang, perbedaan kalau menggunakan sarana spiritual dengan yang tanpa menggunakan sarana spiritual itu perbedaannya apa? Terus manfaatnya bagaimana? Terus reaksi nanti yang ditimbulkan itu seperti apa? Ya, banyak yang bertanya seperti itu. Nah, saya buatkan video khusus ini untuk Anda supaya lebih lebih membantu untuk menjelaskan ya. Kalau sebenarnya ketika Anda menggunakan sarana spiritual, baik itu yang berupa batu mustika, cincin, leontin ya, ataupun benda yang lainnya ya yang perlu Anda simpan ataupun perlu Anda gunakan, itu manfaatnya sama dengan menggunakan sarana ataupun layanan ritual yang tanpa ageman. Ya, manfaatnya sama. Ini kita hanya berbicara soal wujud sarana saja. Ya, hanya berbeda soal wujud sarana, soal cara penggunaan ya. Mengenai manfaat, mengenai reaksi ya, itu semuanya sama. Sebab apa? Yang bersumber adalah energi spiritualnya. Bersumber dari laku tirakat yang sama, ritual yang sama ya, doa-doa ataupun zikir-zikir ya, ataupun mantra-mantranya pun sama. Ya, yang berbeda adalah wujud sarananya saja. Ya, ketika menggunakan sarana spiritual baik yang berupa batu mustika ataupun yang sejenisnya, maka energi dari sebuah laku tirakat, ritual dan lain sebagainya ini nanti akan dimediumisasi ke dalam wujud sarana tersebut. Contoh saja ketika menggunakan cincin ya, kita ngomongin soal sarana spiritual. Ketika menggunakan cincin, maka dari sebuah laku tirakat, ritual, ajian, mantra dan lain sebagainya itu dimediumisasikan ke dalam cincin ini gitu. Jadi cincin ini nanti perlu Anda simpan, perlu Anda rawat dengan baik. Itu kalau menggunakan sarana ya. Contoh dalam perawatannya adalah contoh saja semisal sebulan sekali atau 40 hari sekali Anda perlu bersihkan sarananya. Anda bersihkan menggunakan minyak miskin non alkohol, Anda rawat baik-baik dan lain sebagainya. Dan juga harus Anda hindarkan dari pantangan-pantangannya. Contoh saja pantangan yang biasanya saya berikan adalah tidak boleh dibawa, tidak boleh terkena najis atau kotoran. Terbawa masuk ke dalam toilet boleh, asalkan tidak jatuh ke dalam, tidak jatuh ke lantai, tidak terkena najis dan tidak terkena kotorannya. Ya, kemudian hindarkan dari tempat-tempat yang diharamkan oleh agama. Contoh saja adalah prostitusi, ya. Contoh saja adalah zina, minuman, makanan yang diharamkan agama itu tidak boleh. Ya. Kemudian juga harus tidak boleh Anda bawa untuk melayat atau ziarah. Nah, itu salah satu beberapa pantangan yang biasanya saya berikan. Ya, jadi kalau menggunakan saran spiritual, Anda harus benar-benar bisa merawat dan menjaganya. Ya, kalau menggunakan layanan ritual jarak jauh tanpa harus menyimpan ageman ataupun sarananya, ini malah jauh lebih efektif, jauh lebih aman dan tidak ada pantangannya apapun. Sebab Anda tidak perlu menyimpan sarana-sarana ataupun azimat tersebut. Anda tidak perlu menyimpannya. Nanti Anda langsung menggunakan ijazah amalan yang nanti biasanya Kang Nur berikan ketika proses ritual itu sudah selesai. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini bagi Anda yang bertanya perbedaannya apa? Nah, ini perbedaannya hanya di tentang wujud sarana. Ya, hanya berbeda wujud sarana, cara penggunaan. Ya, mengenai manfaat, energi ya, energi spiritualnya dan reaksinya semuanya sama. Ya, jadi seperti itu. Kadang orang kan ada yang suka menyimpan ageman. Kang, saya lebih mantep menyimpan ageman nih Kang. Saya pengen pakai ageman saja. Silahkan. Ya, Kang, saya takut nanti kalau saya tidak bisa merawatnya, saya tidak bisa menjaganya. Maka saya gunakan yang tanpa sarana saja. Silahkan. Ya, jadi ini sebenarnya kembali lagi pada diri kita masing-masing. Kita jauh lebih nyaman menggunakan yang bagaimana. Nah, itu. Tinggal Anda ikuti kata hati Anda dan Anda lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.